Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد إخواني وأخواتي في الله رحمني ورحمكم الله. Para bapak ibu sekalian dan saudara-saudariku sekalian yang saya muliakan dan yang saya hormati dan yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Pertama, tidak henti-hentinya kita bersyukur dan memuji Allah Azza wa Jalla atas segala nikmat dan karunia yang telah dianugerahkan kepada kita sekalian. Sehingga alhamdulillah di pagi yang berbahagia ini dan di kesempatan yang berbahagia ini kembali kita dimudahkan dan ditakdirkan untuk bisa hadir di majlis yang agung yang mulia ini, yaitu majlis ilmu, majlis zikir. Dan di tempat yang mulia ini untuk bersama-sama belajar dan menuntut ilmu agama sebagai bekal hidup kita di dunia ini menuju Allah Rabbal Alamin. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati dan memberkahi dan meridai pertemuan dan majlis kita ini. Amin ya Rabbal Alamin. Tidak lupa salawat serta salam senantiasa tercurah kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana juga kita berdoa dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan nama-namanya yang indah dan sifat-sifatnya yang agung dan mulia. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, anugerahkan kepada kami ilmu yang bermanfaat, rizki yang baik, wa amalan mutaqabbala, dan amalan yang diterima. Amin ya Rabbal Alamin. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, para bapak ibu sekalian dan saudara-saudariku sekalian yang saya muliakan. Sebagaimana biasa kajian kita di kesempatan yang baik ini, pembacaan Kutaib Al-Usulul Thalathah, 3 landasan utama, 3 prinsip pokok, yaitu mengenal Allah Subhanahu wa taala, mengenal agama Islam dengan dalil-dalilnya, dan yang ketiga mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terakhir pembahasan kita tentang wafatnya, meninggalnya kekasih kita, Rasul dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Berarti kalau beliau telah meninggal dunia, beliau telah menghadap Allah Subhanahu wa taala, berarti tugas beliau sudah selesai. Tugas beliau menyampaikan syariat yang mulia ini, tugas beliau menyampaikan wahyu ini sudah rampung, sudah selesai. Tugasnya sudah selesai dan saatnya untuk kembali kepada Al-Khaliq, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu tepat di waktu duha tanggal 12 bulan Rabiul Awal tahun 11 Hijriah. Salawatullahi wa salamun alaihi. Oleh karena itu kita lanjutkan apa yang disampaikan oleh penulis rahimahullahu taala, meskipun ini sudah kita baca sedikit ya, tapi tidak ada salahnya kita ulangi. Sekali lagi, setelah penulis rahimahullahu taala membawakan pembahasan tentang wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau berkata, wa dinuhu baqin wa hadza dinuhu. Agama beliau kekal. Agama beliau kekal, artinya Islam itu kekal sampai hari kiamat. Kekal sampai hari kiamat. Tidaklah suatu negeri, tidaklah ada kehidupan di dunia ini pasti di situ ada Islam. Pasti di situ ada Islam. Kalau dikatakan sampai hari kiamat, itu maksudnya apa, Pak? Islam ini akan kekal sampai hari kiamat. Maksudnya hari kiamat ini apa? Bukankah nanti di akhir zaman, di antara tanda kiamat besar adalah meninggalnya seluruh kaum muslimin di muka bumi ini dalam waktu yang sama, dalam kesempatan yang sama, sehingga tinggallah orang-orang yang kafir, tinggallah orang-orang yang jahat, dan yang mendapati kiamat besar itu adalah orang-orang kafir semuanya, orang-orang jahat semuanya. Tidak ada seorang muslim pun kecuali Allah telah mematikan mereka semua. Berarti kalau kita katakan agama ini akan kekal, Islam ini akan kekal, dan pemeluknya ini akan selalu ada di sepanjang zaman sampai hari kiamat, artinya sampai hari kiamat adalah mendekati kiamat. Mendekati kiamat. Kenapa? Sekali lagi, bahwasanya orang-orang yang mendapati kiamat besar, hancurnya seluruh alam ini, hanya orang-orang kafir, ya, hanya orang-orang jahat. Sedangkan kaum muslimin waktu itu akan dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala seluruhnya. Dan sekali lagi, di antara tanda kiamat besar adalah nanti di akhir-akhir kehidupan dunia ini Allah mengirimkan sebuah angin, mengirimkan angin yang lembut sekali, ya, angin yang lembut sekali, dan tidaklah seorang muslim pun mendapati angin yang lembut ini kecuali mereka meninggal dunia, kecuali mereka wafat dan meninggal dunia. Sehingga dan memang semua kaum muslimin di muka bumi ini akan mendapati angin ini, sehingga mereka meninggal semuanya. Tinggallah di muka bumi ini orang-orang yang jahat, orang-orang yang jelek, orang-orang munafik, dan orang-orang kafir, sehingga merekalah yang mendapati kiamat besar, hancurnya seluruh alam ini. Masya Allah ya. Tetapi selama masih ada kehidupan ini,
maka Islam ini akan tetap ada di mana saja, kapan saja, sampai hari kiamat. Dan ini janji Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kata beliau, wa hadza dinuhu, dan ini adalah agama beliau, yaitu agama Islam. Dan dulu sudah kita sampaikan bahwasanya tidak ada agama yang diridhoi oleh Allah kecuali Islam, ya. Allah tidak menerima satupun agama kecuali agama Islam. Jadi kata beliau rahimahullahu ta'ala, agama beliau kekal dan inilah agama beliau itu. Kata penulis rahimahullahu ta'ala, la khaira illa dallal ummata alaihi wa la syarra illa hadzaraha minhu. Kata beliau, yang tidak ada suatu kebaikan pun melainkan telah ditunjukkan kepada umatnya, dan tidak pula keburukan melainkan mereka telah diperingatkan tentang bahayanya. Dan ini sangat jelas sekali akhi fillah, bahwasanya Islam itu telah mengatur segala sesuatu. Nabi kita SAW telah menyampaikan seluruh kebaikan. Tidak ada satu kebaikan pun kecuali telah disampaikan oleh Rasulullah SAW. Dan tidak ada satu keburukan pun, melainkan beliau SAW telah mengingatkan umatnya. Islam sudah sempurna, tidak membutuhkan tambahan dan pengurangan. Bahkan tidaklah satu kebaikan pun yang beliau sampaikan, yang beliau jelaskan kepada umatnya, melainkan beliaulah yang pertama kali mengamalkannya. Dan tidaklah satu keburukan pun yang beliau ingatkan kepada umatnya kecuali beliaulah yang pertama kali meninggalkannya. Sempurna. Subhanallah. Satu kebaikan pun. Maka barang siapa yang menganggap itu kebaikan, padahal itu bukan kebaikan, maka seakan-akan dia belum percaya bahwasanya Nabi telah menyampaikan semuanya. Nabi telah menyampaikan seluruh syariat. Nabi telah menyampaikan seluruh wahyu, tidak ada yang disembunyikan. Ya, tidak ada yang disembunyikan sedikit pun. Maka barang siapa yang mengada-adakan dalam urusan agama ini, berarti seakan-akan dia menganggap Nabi telah menyembunyikan syariat. Nabi telah menyembunyikan wahyu. Berarti seakan-akan menuduh Nabi SAW khianat terhadap wahyu, khianat terhadap syariat Islam. Padahal Nabi telah menyampaikan semuanya. Tidak ada yang disembunyikan dan tidak ada yang ditinggalkannya. Subhanallah, ya. Dan ketahuilah ayuhal ikhwa, kata beliau rahimahullahu ta'ala, at-tauhidu wa jami'u ma yuhibbuhu Allahu wa yardahu wasyarru alladhi hadzara minhu asyirku wa jami'u ma yakrahuhu Allahu wa ya'bahu. Artinya, adapun kebaikan yang ditunjukkan adalah tauhid serta segala yang dicintai dan diridhai Allah. Sedangkan keburukan yang diperintahkan bahayanya, yang diperingatkan bahayanya adalah syirik serta segala yang dibenci dan dimurkai Allah Azza wa Jalla. Artinya ayuhal ikhwah, tidak ada kebaikan yang paling baik kecuali tauhid. Tidak ada perintah yang paling agung, tidak ada kebaikan yang paling agung kecuali
tauhid. Dan apa-apa yang dicintai dan yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak ada sesuatu peringatan pun yang paling besar, tidak ada satu larangan yang paling besar kecuali asyirik. Tidak ada larangan yang paling besar, yang paling agung kecuali asyirku billah, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dan apa-apa yang dimurkai dan dimarah oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi perintah yang paling agung tauhid. Dan larangan yang paling besar adalah syirik. Karena memang itulah dua perkara inilah yang seluruh nabi dan rasul diutus. Ya, karena dua inilah seluruh nabi dan rasul diutus, yaitu menegakkan tauhid dan memerangi kesyirikan. Dari zaman Nabi Nuh alaihi salam sampai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menegakkan tauhid dan menjauhi kesyirikan. Kemudian penulis rahimahullahu taala berkata, wa ba'athahu Allahu ila an-nasi kafatan waftaradallahu ta'atahu ala jami'i thaqalaini al-insu wal jinnu. Beliau sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah untuk seluruh manusia. Allah juga mewajibkan kepada seluruh jin dan manusia untuk mentaatinya. Jadi Nabi SAW ya diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk seluruh manusia, tidak hanya seluruh manusia, termasuk seluruh jin. Ya, sebagaimana Allah berfirman, "Qul ya ayyuhan nasu inni rasulullahi ilaikum jami'a." Katakanlah wahai manusia, sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepadamu semuanya. Jadi akhi fillah azanillahu wa iyyakum, inilah bahwasannya Islam sudah sempurna. Ya, sudah sempurna, dan Islam ini akan kekal sampai hari kiamat, dan semua kebaikan telah disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan semua keburukan telah diingatkan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Dan kebaikan yang paling baik adalah tauhid, dan peringatan yang paling buruk adalah syirik. Dan beliau sallallahu alaihi wasallam diutus untuk seluruh makhluk, ya, seluruh manusia dan seluruh jin. Kemudian penulis rahimahullahu taala melanjutkan, wa akmalallahu bihiddin. Allah telah menyempurnakan Islam dengan itu. Allah Subhanahu wa taala telah menyempurnakan Islam dengan itu. Artinya Islam itu sudah sempurna, tidak ada tambahan dan tidak ada pengurangan. Islam telah mengatur segala sesuatu, sebagaimana sebuah athar yang sering kita dengar, yaitu athar dari Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu taala anhu, bahwa beliau pernah berkata, tidaklah burung yang terbang di udara, melainkan Nabi SAW telah mengajarkan tentang pengetahuannya. Tidaklah burung yang terbang di udara, melainkan beliau SAW telah mengajarkan akan pengetahuannya, ya, pengetahuannya. Masya Allah ya, ini burung yang terbang itu ya di langit itu sudah dijelaskan oleh Nabi SAW tentang ilmunya,
burung yang terbang di langit saja itu sudah diberitahu oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, apalagi urusan-urusan yang lain. Ya. Bahkan sering kita mendengar sebuah athar dari sahabat yang mulia, yaitu Salman Al-Farisi. Salman Al-Farisi. Suatu ketika ada seorang Yahudi atau seorang kafir yang datang kepadanya. Wahai Salman, agama nabimu telah mengajarkan segala sesuatu. Itu ya, sering kita dengar athar ini. Jadi Salman Al-Farisi radhiyallahu taala anhu didatangi oleh seorang Yahudi, seorang kafir. Apa kata orang kafir tadi itu? Nabimu Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah mengajarkan segala sesuatu. Telah mengajarkan segala sesuatu. Kata Salman, iya. Ya. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengajarkan kepada kami tentang khiraah, yaitu tentang buang hajat. Hukum tentang buang hajat. Subhanallah ya. Kata Salman, iya, Nabi kami telah mengajarkan segala sesuatu, bahkan dalam urusan buang hajat. Itu sudah diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana dengan urusan-urusan yang lain gitu loh. Dalam urusan buang hajat yang orang itu mungkin merasa jijik kalau membahas masalah itu. Tapi subhanallah, Islam telah mengaturnya, Islam telah mengajarkannya, Rasul telah mengajarkannya dan mencontohkannya. Menunjukkan akan kesempurnaan Islam. Bagaimana dengan yang lainnya? Bagaimana dengan selain buang hajat? Tentu telah diatur dan telah dicontohkan dan telah dijelaskan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dalam urusan apa yang tidak ada situ kecuali telah diajarkan oleh Islam? Enggak ada. Semua sudah diajarkan. Dalam urusan pernikahan, dalam urusan keluarga, dalam urusan sosial, masyarakat, budaya, ekonomi, politik, semua telah diajarkan oleh Islam. Semua telah diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dalam urusan muamalah, dalam urusan ibadah, dalam urusan akhlak, dalam urusan akidah, dalam urusan tauhid, semua telah diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana tidak, Salman Al-Farisi telah mengatakan demikian. Nabi kami telah mengajarkan segala sesuatu sampai dalam urusan buang hajat. Kemudian Salman Al-Farisi melanjutkan perkataannya bahwa beliau sallallahu alaihi wasallam melarang kita buang hajat menghadap kiblat. Betul gitu ya? Menghadap kiblat atau membelakangi. Berarti bolehnya adalah samping ya, kanan atau samping kiri. Tidak boleh menghadap kiblat sana atau membelakanginya, berarti menghadap ke timur sana. Itu enggak boleh dalam buang hajat, baik hajat kecil maupun hajat besar. Itu tidak boleh. Bolehnya kalau enggak ke sana ya ke sana. Nah, itu sudah diajarkan oleh Islam dalam rangka, salah satu hikmahnya adalah dalam rangka menghormati kiblat, dalam rangka menghormati Ka'bah. Sampai seperti itu. Sampai seperti itu. Kemudian kata Salman Al-Farisi radhiyallahu taala anhu, atau beristinja kurang dari 3 batu. Itu diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Berarti 1, 2, 3 itu minimal. Apa istinja itu? Cebok dengan selain air gitu loh, dengan batu, dengan
Dengan apa ini Pak ya? Tisu ya, tisu. Di beberapa kamar mandi itu kan nggak ada air, nyari air di mana lagi? Adanya cuma tisu. Ya sudah, dengan tisu itu bisa. Tapi dengan tadi minimal 3. Kalau batu ya juga demikian, minimal 3. Boleh lebih, boleh. Kalau memang dibutuhkan boleh lebih ya. Tapi dengan ganjil ya, kalau bisa dengan ganjil. Itu diatur oleh Islam. Kemudian atau istinja, cebok gitu ya, dengan tangan kanan, nggak boleh. Cebok dengan tangan kanan itu tidak boleh. Berarti bolehnya dengan tangan kiri. Itu diajarkan oleh Islam, diajarkan oleh Nabi SAW. Kemudian atau istinja dengan kotoran hewan atau tulang. Ya, istinja dengan kotoran hewan atau tulang. Kenapa nggak boleh dengan kotoran hewan, Pak? Kotoran hewan, kenapa nggak boleh? Najis, mosok najis dicuci dengan najis, tambah najis. Dan termasuk diantaranya adalah wallahu a'lam, kenapa tidak boleh dengan kotoran hewan? Karena kotoran hewan itu adalah makanannya binatang-binatang jin. Ya, kotoran-kotoran hewan itu adalah makanannya hewan-hewan dari golongan jin. Masya Allah ya. Kemudian kenapa juga tidak boleh dengan tulang? Kenapa Pak nggak boleh dengan tulang Pak? Tulang apa itu? Kambing tuh, sapi. Nggak boleh itu, cebok dengan itu nggak boleh. Dengan batu boleh, tisu boleh, tapi ini tulang nggak boleh. Kenapa? Karena tulang itu makanannya jin. Nah, tulang itu makanannya jin. Jin muslim. Jadi makan tulang-tulang yang kita makan tuh, kan kita buang tuh tulangnya. Itu makanannya jin, saudara-saudara kita dari golongan jin. Kalau kita gunakan untuk cebok, berarti mengganggu mereka enggak? Mengganggu mereka dan menyakiti mereka, saudara kita dari golongan jin. Ini tulang perasaan dari dulu di situ aja, enggak kemana-mana Pak ya. Katanya makanan jin. Gimana Pak? Atau kalau kita ingin buktiin, misalnya kita taruh ini tulang sapi yang kita lihatin, ya diem aja kan, nggak goyang-goyang, nggak gerak-gerak ya. Tentu ini perkara gaib akhi ya. Ini perkara gaib yang tidak bisa dilihat oleh mata, nggak bisa didengar oleh telinga, itu tidak bisa diraba dengan tangan, nggak bisa. Ini perkara gaib. Loh, bagaimana kita tahu dia adalah makanannya jin saudara kita? Ya karena Rasul mengatakan demikian. Karena Rasul mengabarkan demikian. Masya Allah ya, Nabi mengabarkan demikian. Maka tidak boleh. Bahkan dalam riwayat disebutkan bahwa tulang ini yang aslinya tulang, Allah berikan daging. Allah berikan daging yang dengan daging itulah mereka makan. Ya bagaimana sifatnya ya wallahu a'lam bisawab, bentuknya seperti apa dan caranya seperti apa. Yang paling penting adalah kita meyakini. Makanya tidak boleh kita jadikan alat untuk cebok tadi itu, karena mengganggu saudara kita, ya, menyakiti saudara kita dan menyakiti binatang-binatang tadi itu ya, yang kotoran-kotoran hewan tadi itulah sebagai makanan. Masya Allah ya. Di samping kotoran hewan itu ya sebagiannya najis, mosok menghilangkan najis dengan najis, maka kan tidak diperbolehkan. Taib akhi fillah a'azanillahu wa iyyakum. Jadi inilah bahwa Islam
sudah sempurna, ya. Islam telah mengatur segala sesuatu dari yang paling kecil sampai yang paling besar, sudah dicontohkan dan sudah dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalilnya mana bahwasanya Islam itu sudah sempurna, adalah firman Allah dalam surat Al-Maidah ayat 3. Allah berfirman, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina." Pada hari ini telah ku sempurnakan untukmu agamamu dan telah aku cukupkan kepadamu nikmatku, kata Allah, dan telah aku ridhoi Islam itu menjadi agama bagimu. Masya Allah, ya. Ayat ini, dan dulu sudah kita sampaikan, insya Allah Allah turunkan kepada Nabi SAW ketika beliau sedang melaksanakan wukuf di Arafah. Betul, ya? Betul, Pak. Ayat ini, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina." Pada hari ini telah ku sempurnakan untukmu agamamu dan telah ku cukupkan kepadamu nikmatku dan telah ku ridhoi Islam itu jadi agama bagimu. Ayat ini Allah turunkan kepada Nabi SAW ketika beliau melaksanakan ibadah haji, yaitu haji wada', haji pertama dan haji terakhir, yaitu pada bulan Dzulhijjah tahun 10 Hijriah, dan beliau waktu itu sedang di Arafah, sedang melaksanakan wukuf di Arafah dan di hari Jumu'ah. Beliau menerima wahyu yang mulia ini. Masya Allah, ya. Di bulan Dzulhijjah, ya, di bulan Dzulhijjah atau di hari Jumu'ah. Tanggal berapa kalau begitu? Wukuf tanggal berapa? 10 apa 9? 9 apa 10? 9, ya? 9 apa nih? Dzulhijjah tahun 10 Hijriah. Sedangkan dulu sudah kita sampaikan, Nabi meninggal bulan apa? Rabiul Awal. Berarti Dzulhijjah, Muharram, Safar, Rabiul Awal. Beliau meninggal itu. Makanya haji ini adalah haji pertama dan terakhir. Makanya haji perpisahan gitu loh, haji perpisahan. Tahun ke-10 Hijriah, bulan Dzulhijjah itu. Setelah Dzulhijjah, Muharram. Setelah Muharram, Safar. Setelah Safar, Rabiul Awal. Beliau meninggal di Rabiul Awal ini, tanggal 12 itu. Nah, subhanallah, Allah turunkan ayat yang mulia ini, ayat yang agung banget, yang ayat ini menunjukkan bahwasanya Islam sudah sempurna. Islam sudah sempurna, cocok diterapkan di setiap generasi, setiap saat, setiap kesempatan, dan di setiap zaman. Islam sempurna, tepat dan cocok diterapkan di setiap zaman. Sempurna Islam. Subhanallah. Ini, dan subhanallah, ya, Islam pertama kali datang di kota mana, Pak? Islam yang dibawa oleh Nabi kita SAW pertama dari kota mana? Mekkah. Dengan diturunkannya firman Allah itu, Iqra
min rabbikal ladzi khalaq, dan seterusnya. Itu berarti itu datangnya Islam pertama kali di kota Mekah. Dan sebuah hikmah Allah dan sebuah keadilan Allah Subhanahu wa taala, kalau Allah memulai Islam dari Mekah, maka Allah pun menyempurnakan Islam dari Mekah juga. Padahal al-yauma akmaltu dinakum ini, al-yauma akmaltum lakum di, al-yauma akmaltu lakum dinakum ini, ayat ini nih termasuk golongan ayat apa, Pak? Makkiyah atau Madaniyah? Madaniyah. Ini turun di mana tadi ini? Turun di Mekah. Jelas haji kan di Mekah, kan nggak mungkin di Madinah. Di Mekah, haji di Mekah. Berarti ayat ini golongan Makkiyah atau Madaniyah? Masya Allah. Madaniyah. Antum saya. Masya Allah. Milih apa? Dua doang. Milih satu atau dua, Pak? Milih satu atau dua? Milih satu atau dua, Pak? Oh, beliau dua kata. Milih dua. Luar sana milih dua. Taib. Meskipun ayat ini turun di Mekah, tetapi kan kejadiannya setelah hijrah kan? Kalau setelah hijrah berarti semuanya Madaniyah. Jadi definisi Makkiyah Madaniyah yang tepat adalah setiap ayat atau surat yang turun sebelum hijrah itu namanya Makkiyah, meskipun turun di luar kota Mekah. Dan setiap surat atau setiap ayat yang turun setelah hijrah itu Madaniyah, meskipun turun di luar kota Madinah. Paham ya? Berarti ayat ini termasuk ayat apa? Madaniyah. Madaniyah. Insyaallah ya. Meskipun ada yang berpendapat semua yang turun di Mekah berarti Makkiyah, di Madinah berarti Madaniyah. Ya, tapi yang tepat insyaallah adalah sebelum hijrah dan setelah hijrah. Subhanallah, hikmah Allah yang luar biasa dan keadilan Allah Azza wa Jalla. Allah memunculkan, memulai Islam dari kota Mekah, dan Allah menyempurnakannya di kota yang sama, yaitu Mekah. Adil. Subhanallah. Dengan diturunkannya ayat yang mulia ini, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madina. Masya Allah ya. Tapi para bapak ibu sekalian dan saudara-saudariku sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita lanjutkan. Penulis berkata rahimahullahu taala, wad dalilu ala mautihi qauluhu ta'ala, dan dalil atas kematian beliau, dalil bahwa beliau itu telah meninggal dunia. Meninggal dunia sebagaimana kita manusia akan meninggal dunia, semuanya akan mati, semuanya akan meninggal dunia, termasuk Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, manusia yang paling mulia, manusia yang paling agung di setiap zaman. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mati karena beliau adalah manusia, ya, beliau adalah manusia, hidup kemudian mati. Dalilnya adalah firman Allah dalam surat Az-Zumar ayat 30 sampai 31, innaka mayyitu wa innahum mayyitun thumma innakum yaumal qiyamati inda rabbikum takhtasimun. Sesungguhnya kamu akan mati, kamu akan mati, dan sesungguhnya mereka akan mati pula. Kita mati dan mereka pun mati, semuanya akan mati. Kemudian sesungguhnya kamu pada hari kiamat akan berbantah-bantahan di hadapan Tuhanmu, di hadapan
Tuhanmu. Kalau memang beliau meninggal, tentu kita pun akan meninggal, bahkan seluruh manusia pun akan meninggal dunia menghadap Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana penulis berkata, "Wan nasu idza matu yub'atsun." Setiap orang yang meninggal akan dibangkitkan dari kubur kita masing-masing. Semua akan dibangkitkan nanti di hari kiamat, dan itu adalah akidah kita, akidah kaum muslimin. Ya, kita akan mati dan kita akan dibangkitkan untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Wad dalilu qauluhu ta'ala, dalilnya adalah firman Allah, minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Ini dalil bahwasannya Allah mampu untuk menghidupkan kembali manusia setelah kematiannya. Ya, bahwasanya kita akan mati dan kita akan dihidupkan kembali oleh Allah dan dibangkitkan dari kubur kita masing-masing. Dan wajib dan harus kita imani dan harus kita yakini. Kalau tidak, berarti bukan muslim. Ini sudah jelas dan inilah akidah kita. Dalilnya tadi firman Allah, minha khalaqnakum, dari bumi atau tanah itulah kami menjadikan kamu. Siapa ini maksudnya? Manusia. Khususnya siapa? Adam alaihissalam. Dari bumi, yaitu dari tanah, kata Allah, itulah kami menjadikan kamu. Adam alaihissalam. Ya gitu Pak ya. Adam diciptakan dari tanah. Diciptakan dari tanah. Dan itu tidak ragu lagi. Kemudian wa fiha nu'idukum, dan kepadanya kami akan mengembalikan kamu. Mengembalikan kamu berarti apa? Balik ke tanah, kubur mati maksudnya, kubur mati. Dan kepadanya kami akan mengembalikan kamu, kepadanya kembali kepada bumi atau tanah tadi itu, dikubur mati. Wa minha nukhrijukum taratan ukhra, dan daripadanya, dari tanah itu kami akan mengeluarkan kamu pada hari yang lain. Mengeluarkan kamu berarti menghidupkan kamu, menghidupkan kalian setelah mati tadi, dihidupkan dari tanah juga. Tapi tanah bukan tanah seperti yang kita ada di atasnya ini. Tanah yang sudah Allah bentuk sesuai dengan kehendaknya. Ya kalau tanah kita ini kan seperti ini. Kalau tanah nanti di akhirat itu ya beda gitu loh, lain gitu loh, lain. Dalam riwayat disebutkan warnanya putih, seperti putih-putihnya apa itu Pak ya? Putih-putihnya roti gitu kan. Kan putih-putih gimana gitu ya, dan tidak ada turunan, tidak ada gundukan, nggak ada, berarti rata Pak ya, rata gitu sejauh mata memandang. Dan bumi yang kita berada di atasnya sekarang ini adalah bulat kan gitu Pak ya, bulat Pak ya, bumi bulat Pak ya, bulat. Tapi nanti di akhirat bukan bulat lagi. Dia akan lurus seperti ini insyaallah. Lurus seperti ini. Allah berfirman, wa idzal ardu muddat, dan apabila bumi didatarkan, dibentangkan. Artinya muddat itu kalau karet itu Pak ya, kalau karet kan bulat tuh, ditarik ujung-ujungnya itu kan jadi begini kan ya. Nah, seperti ini bumi nanti itu. Sehingga dari ujung ke ujung itu kelihatan semuanya.
Kelihatannya manusia semuanya, nggak ada pohon, nggak ada bangunan, nggak ada apa-apa, nggak ada apa-apa, nggak ada sumur, nggak ada semua, lurus semuanya. Sehingga manusia ujung sana ujung sini kelihatan semuanya. Dan kita bisa membayangkan ketika orang itu dihisab oleh Allah, diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian disebutkan keburukan-keburukannya dan dilihat dan didengar oleh seluruh manusia. Aib enggak tuh? Aib sekali. Nah itulah, kita akan dikembalikan oleh Allah dan kita akan dibangkitkan dari kubur kita masing-masing. Tentu tidak lain adalah untuk dihisab, dan mendapatkan balasannya, ya, untuk dimintai pertanggungjawaban atas seluruh amal-amal kita selama di dunia ini, kemudian mendapatkan balasannya. Kalau amal kita baik, maka balasannya adalah kebaikan baik, dan kalau buruk juga balasannya keburukan, ya, yaitu buruk. Naam, untuk dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Taib akhi fillah, a'azani Allahu wa iyyakum. Masih ada beberapa pembahasan di sini yang insyaallah nantilah kita bahas di pertemuan yang akan datang. Kalau nggak salah pekan depan ya, insyaallah ada lagi pekan depan. Masih masalah wan nasu idza matu yub'atsun. Setiap orang yang meninggal akan dibangkitkan dan dimintai pertanggungjawaban, untuk dihisab, untuk dihitung amal-amal kita, untuk mendapatkan catatan amal-amal kita yang kita lakukan di dunia ini. Ada yang menerimanya dengan tangan kanannya, ada yang menerimanya dengan tangan kirinya dan di belakang punggungnya, ya, dan ada yang masuk surga dan ada yang masuk neraka, fal'iyadu billah. Tayyib, para bapak ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sampai di sini dulu apa yang bisa disampaikan. Semoga sedikit ini bermanfaat dan lebih kurang mohon maaf. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Tayyib, seperti biasa mungkin ada yang ingin ditanyakan, dipersilakan. Alhamdulillah tidak ada pertanyaan, berarti materi alhamdulillah bisa diterima dengan baik insyaallah taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa dan kesalahan kita dan menerima amal-amal ibadah kita dan mengumpulkan kita semua di dalam surganya nanti. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.